Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami kenaikan 0,8% di level 7.530 dan ternyata investor asing mencatatkan net buy. Untuk market reguler net buy 319 miliar, sedangkan di all market net buy 175 miliar. Dan juga kenaikan IHSG hari ini dikarenakan saham big banks yang mayoritas memang mengalami kenaikan guys ya. Tadi di sesi 1 IHSG bahkan sempat melesat 1,2%-an. Lalu bagaimana dengan kurs rupiah? Ternyata kurs rupiah kita naik ya, artinya ada pelemahan 0,14% di level 16.285 rupiah per 1 US dollar guys ya. Tadi rupiah kita sempat turun ya ke 16.250, artinya sempat terjadi penguatan ya, tapi di akhir sesi market ternyata rupiah kita kembali melemah ya. Meskipun pelemahannya sedikit, tapi kalau misal kita pantau, memang ini terkadang ya ada kaitannya juga dengan kenaikan atau penurunan saham dan ya bisa kita lihat dari pelemahan rupiah ya. Kalau misal rupiah kita terus melemah ya guys ya ke angka yang lebih tinggi, maka biasanya investor asing itu akan net sell. Tapi ya sebaliknya, jika rupiah kita menguat, biasanya asing juga akan berbondong-bondong akumulasi. Jadi hari ini cukup menarik ya. Kalau misal kita perhatikan, ternyata beberapa saham big bank secara mayoritas itu naik ya guys ya. Bahkan kenaikannya cukup menarik nih, termasuk BBRI. Jadi kemarin kita sempat bahas ya guys ya, kalau teman-teman melihat big banks-nya turun, balik ke level support, teman-teman coba cari posisi. Ya setidaknya teman-teman ada posisi lah di area low-nya. Jangan sampai teman-teman ambil posisi hanya ketika naik. Ya maka averaging down-nya teman-teman itu tidak akan maksimal. Nah untuk memaksimalkan dana yang ada gitu guys ya, maka averaging down sebaiknya dilakukan di titik-titik support yang kita bisa lihat gitu ya. Jadi kalau misalkan kemarin turun ya guys ya, BBRI kan kemarin turun nih beberapa hari ya, di 6 hari perdagangan turun gitu ya sampai di level support di 3.790 ya, sampai di 3.800. Nah, di sini teman-teman ambil barang. Ambil barang untuk averaging down. Ini adalah level support buy pertama gitu ya. Jadi ya ketika naik seperti ini teman-teman tinggal hold saja. Ya tidak perlu teman-teman kejar-kejaran harga ya kalau sudah punya posisi di harga bawah. Begitupun untuk teman-teman yang baru entry ya. Ya jadi hari ini kalau misalnya kita lihat untuk BBRI kenaikan 3,9% di level 3.950 rupiah per saham. Semoga besok lanjut naik ya guys ya, dan bisa breakout di atas moving average-nya. Kita sudah cukup lama nih menunggu ataupun belum melihat lagi ya big banks-nya rebound. Jadi semoga BBRI bisa rebound dan semoga ya guys ya bisa all time high lagi. Jadi untuk BBRI kita lihat ada akumulasi yang cukup besar terutama dari mayoritas investor asing ya. Ada ZPYU, AK dan juga AG. Jadi kalau misal kita perhatikan nih untuk saham BBRI, ternyata hari ini ada net buy ya sebesar 304 miliar. Ini menurut saya net buy yang bagus ya dari asing. Dan kalau misal teman-teman perhatikan, net buy asingnya sudah terjadi di 1-2 minggu perdagangan terakhir. Jadi untuk BBRI kalau misal kita perhatikan asingnya kembali masuk, meskipun ya kemarin harga sahamnya itu masih turun-turun ya guys ya. Meskipun kemarin sempat ada penurunan ya, tapi akumulasinya masih oke ya. So untuk BBRI dan saham big banks lain ya, tentu saja harapannya sih rebound ya, agar kita ya selaku investor big banks itu bisa mendapatkan cuan lagi nih dari kenaikan harga saham, karena biasanya capital gain ya atau kenaikan harga saham itu lebih menguntungkan ya, atau lebih besar lah secara persentase dibandingkan hanya sekedar dividen saja. Tapi kalau misalkan ada kesempatan ambil dividen ya diambil gitu ya. Jadi cuan double. Nah, itu saya rasa lebih baik, guys. Tapi ada juga kok ya beberapa investor ataupun swing trader ya maksud saya, dia terkadang hanya apa ya, mencari peluang sebelum dividen. Jadi dividennya memang tidak diambil gitu ya, hanya memanfaatkan peluang RUPS saja. Nanti kalau misalkan setelah RUPS atau mungkin pas RUPS harganya di harga tinggi gitu ya, karena kan orang penasaran nih kira-kira berapa sih dividen yieldnya gitu kan yang akan diberikan oleh saham tersebut. Nah biasanya dia jual di RUPS. Pas RUPS sebelum pengumuman dia jual gitu ya. Jadi ketika di harga tinggi-tingginya ya dia biasanya ada penjualan, sebagian besar dijual biasanya ya 50-70% itu dijual.
30%-nya lagi bisa menunggu ya. Kalau misalkan ya tiba-tiba ternyata dividennya jumbo sekali gitu guys ya. Ada apa ya, hal yang jarang gitu ya. Misalkan DPR di atas 100% itu kan dari kepentingan pengendali gitu. Jadi ketika itu terjadi ya dia tinggal jual yang 30%-nya. Tapi biasanya sih kebanyakan ya tidak sesuai ekspektasi. Misalkan kita ekspektasi saham PTBA bagi dividen 200 per saham, tiba-tiba hanya Rp150 per saham. Nah, terkadang keseringnya ya, bukan terkadang, seringnya seperti itu, ya di bawah ekspektasi. Jadi untuk mengamankan modal ya para swing trade ini hanya memanfaatkan momen sebelum dividen untuk ambil ya guys ya beberapa bulan sebelum dividen mereka ambil di harga bawah dan menjelang dividen ya mereka take profit. Jadi untuk BBRI ya kita lihat ada kenaikan cukup menarik ya. Coba kita lihat untuk big banks lainnya guys. Ada Bank Mandiri ya yang hari ini juga naik 2,5% di level Rp4.800 per saham. Ini cukup menarik ya guys ya. Kemarin sempat sideways di 4.660 sampai di 4.680 ya. Nah, jadi di fase support ini ya teman-teman ambil muatan lah ya. 4.670 sampai di 4.770 teman-teman ya sebisa mungkin ambil posisi. Ya, untuk averaging down, untuk re-entry itu menurut saya adalah titik entry yang bagus ya karena memang berada di level support. Meskipun ya bisa saja harga sahamnya lanjut turun, teman-teman tinggal lanjutkan averaging down-nya. Nah, itulah pentingnya kita melakukan cicil beli. Cicil beli ya guys ya. Lalu kalau misal nanti take profit kita cicil jual. Ya agar kita nggak terlalu menyesal ketika kita tidak jual di harga tinggi dan kita tidak terlalu panik kalau misal kita tidak dapat barang di harga yang paling bawah karena tidak ada satu orang pun yang tahu di mana harga terendahnya dan di mana harga tertingginya. Terkadang kita hanya bisa beli atau jual di tengah-tengah. Nah, untuk memaksimalkan metode ya guys ya untuk buy dan sell saham, ya kita menggunakan metode cicil beli dan cicil jual. Oke guys, ternyata hari ini ada distribusi ya guys ya dari domestik dan juga retail. Di BBRI juga sama, BBRI juga retailnya jualan nih XL, YP, SQ, XC, PD dan lainnya. Di Bank Mandiri juga ternyata sama ya, XL, XC, lalu ada SQ ya guys ya yang jual, ODPD juga jual ya. Kita cek ya untuk Bank Mandiri. Hari ini ternyata BMRI berbalik akumulasi ya. Setelah di 3 hari sebelumnya itu net sell, hari ini mulai net buy lagi di 100 miliar. Jadi kalau misal kita bandingkan nih angkanya ya guys ya di 1 minggu perdagangan terakhir, kalau misal kita lihat sih ini masih cenderung oke sebenarnya, masih ada akumulasi. Tapi kalau misal 2 minggu yang lalu sih kita lihat Bank Mandiri ini malah banyak di net sell ya oleh investor asing. Tergantung nih teman-teman lebih yakin di Bank Mandiri atau di BBRI karena biasanya untuk investor big banks dananya cukup besar. Ya, dana yang masuk untuk investasi di big banks itu biasanya dana-dana besar ya guys ya. Misal teman-teman hanya trading menggunakan uang misal puluhan juta, tapi untuk investing misal teman-teman ratusan juta atau miliaran itu juga banyak ya. Tapi ya memang seperti itu. Ya, porto investing biasanya lebih besar dibandingkan dengan porto trading dan itu sah-sah saja gitu ya, tidak ada masalah. Next kita ke BBNI guys. Untuk BBNI ada kenaikan 2,9% di level Rp4.220 per saham dan kita lihat hari ini ada akumulasi terutama dari AKBBPD ya. Coba kita cek untuk BBNI-nya. Hari ini ternyata BBNI itu ada net buy di 52 miliar ya guys ya. Cukup menarik sebenarnya untuk BBNI juga karena biasanya pergerakan harga sahamnya ini lebih gesit ya dibandingkan dengan big banks lain. Dibandingkan dengan Bank Mandiri atau BBRI, biasanya BBNI ini lebih mudah untuk naik dan ya ketika turun pun dia lebih dalam juga. Biasanya seperti itu ya. Teman-teman juga bisa memperbandingkan ya dari BBNI dan saham big banks lain. Jadi kalau misal teman-teman ingin naik roller coaster tapi big banks ya teman-teman coba entry di BBNI seperti itu. Oke guys, jadi BBNI hari ini retest di MA50 ya. Semoga besok bisa breakout karena hari ini juga volumenya bagus. Jadi untuk BBNI dan BBRI oke ya guys ya. Sedangkan tadi Bank Mandiri ada sedikit distribusi dari domestik dan retail.
Lalu bagaimana dengan BBCA nih? BBCA sepertinya akan menjadi saham yang paling lambat ya guys ya. Karena hari ini pun kenaikannya hanya 0,8% di level 8.500 untuk closing hari ini ya. Hari ini di 24 Juli, hari Kamis ya, besok Jumat kita akan weekend. Jadi untuk BBCA ada distribusi ternyata hari ini dari RX dan KZ. Ya sedangkan beberapa investor asing ya ada yang akumulasi juga tapi tidak terlalu banyak ya dari buying valuation-nya. Jadi untuk BBCA ya, ternyata hari ini net sell lagi, bahkan net sell hari ini cukup besar ya di 437 miliar. Kalau misal kita bandingkan ya dengan BBRI ya guys ya, lalu ada Bank Mandiri dan BBNI, sebenarnya antara buying valuation di tiga big banks dengan selling valuation asing di BBCA ini cukup imbang sebenarnya ya, cukup imbang. Jadi asingnya sebenarnya masih 50-50, tapi semoga saja ya tiga big banks BUMN ya yang tadi kita analisa ada BBRI, BBNI dan Bank Mandiri besok bisa lanjut rebound ya agar teman-teman yang mungkin swing ya yang mungkin sudah ambil barang untuk swing bisa cuan dan ketika nanti di titik resist teman-teman bisa jual gitu ya. Jadi cuannya bisa digulung terus-menerus ya guys ya. Mungkin beberapa minggu entry, beberapa minggunya sell gitu ya. It's okay, tidak masalah ya. Yang penting teman-teman pede ya dengan tradingnya masing-masing, pede dengan strateginya, pede dengan metodenya ya. Harus terbiasa dan harus beradaptasi ya. Kalau misal teman-teman ingin cuan di market saham. Next kita ke Astra International ya. Kenapa kita bahas lagi? Karena ternyata hari ini lanjut naik 2% di level Rp5.050 per sahamnya. Kita lihat hari ini masih ada akumulasi terutama dari asing ya. Ada RXBBBKAK yang net buy. Jadi untuk Astra International ini masih oke ya, masih oke untuk di hold. Karena kemarin pun naik 5%, hari ini juga naik 2%, kemarin menjadi saham yang paling banyak diakumulasi asing, hari ini pun asingnya net buy. Jadi untuk Astra International net buy 121 miliar, dan asingnya sudah ngumpulin barang sudah cukup lama nih ya, setidaknya di 3 minggu lah ya. 3 minggu perdagangan ini asingnya ngumpulin barang terus menerus guys. Jadi bisa kita ambil kesimpulan ya bahwa kenaikan Astra International ini sejalan dengan akumulasi asing. Ya sehingga tidak ada salahnya teman-teman trend following. Nah, itulah pentingnya trend following. Ya kalau misalkan naik harga sahamnya mulai naik, akumulasinya bagus, either itu dari asing ataupun domestik ya, tergantung sahamnya juga. Kalau big caps kan seperti SII itu biasanya dari asing. Nah, ketika naik seperti ini teman-teman coba aja ambil di tengah-tengah nih ya. Trend following ya guys ya. Kita ikuti tren yang sedang naik. Kalaupun turun ya guys ya karena ini big caps, teman-teman bisa tambah muatan di area low ya, terutama di area supportnya. Jika patah tren, teman-teman bisa hold kalau misalkan mau invest jangka panjang ya. Kalau teman-teman trader pasti akan ada pembatasan resiko seperti itu. Kita lanjut ke saham BRIS ya. Untuk BRIS ada kenaikan 4,4% di level Rp2.850 per saham. Ternyata BRIS juga diakumulasi oleh investor asing ya. Ada big akum hari ini, terutama dari AK, KZ dan CP. Kita cek untuk saham BRIS ya dari data transaksinya. Ternyata mirip ya dengan Astra International ya, di mana kenaikan saham BRIS di beberapa minggu ini ternyata diakumulasi asing terus-menerus. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini kan tadinya net sell nih, ya mulai akumulasi, ini mulai ada net buy nih meskipun koreksi ya. Lalu ada net sell, net sell. Nah, mulai net buy yang cukup besar itu di tanggal 4 Juli. Ya, 4 Juli ini mulai net buy asing, lalu dia perlahan-lahan terus diakumulasi dan harga sahamnya juga terus naik. Kita coba cek ya guys ya di tanggal 4 Juli. 4 Juli nah di sini. Nah, benar kan di sini ada reversal ya guys ya, ada reversal. Sebenarnya reversal itu bisa terlihat ketika sudah naik. Tapi setidaknya teman-teman ada entry ketika asingnya juga entry ya. Ketika asingnya juga akumulasi, teman-teman coba entry karena melihat tanda reversal. Sebenarnya di sini pun ada tanda reversal, tapi harga sahamnya rejection lagi, turun lagi dan baru reversal di sini tanggal 4 Juli yang tadi kita lihat ya. So, untuk BRIS ya, semoga teman-teman bisa dapat cuan yang lebih besar lagi dan besok bisa lanjut naik. Kita akan bahas juga saham yang hari ini ternyata bisa naik ya dan ada tanda reversal meskipun akumulasinya bukan dari asing ya. Ada bank digital yakni Arto. Kalau misalkan kita lihat dari net profitnya, dari labanya gitu guys ya, untuk Arto ini sebenarnya bagus ya. Masih banyak mungkin usernya dan mendapatkan keuntungan dari hal-hal lain mungkin ya.
Um, Untuk Arto ya, kita coba lihat hari ini memang sempat naik ke area high di 1940 tapi closing di 1870. Kalau misal kita perhatikan hari ini volumenya bagus, tapi ada distribusi terutama dari BK, XL, MG dan XC. Jadi asingnya ini net sell di 2,5 miliar. Tapi kita lihat ada YU AZ DRRX yang akumulasi ya guys ya. Kita cek ya untuk Arto. Artonya net sell hari ini 2,5 miliar. Semoga ini gocekan saja ya, karena kemarin itu diakumulasi asing. 1 minggu terakhir asingnya masih terpantau net buy. Semoga hari ini ya benar-benar gocekan saja. Ya, maksudnya gocekan gimana kak? Jadi asingnya sebenarnya ngumpulin barang gitu ya, tapi dia ada 1 hari atau 2 hari itu dia mencatatkan net sell. Ya, dia memperlihatkan net sell agar teman-teman retail turun. Maksudnya turun buang barang gitu ya, agar teman-teman retailnya buang barang, nanti asingnya tambah muatan lagi. Oh, ternyata besoknya malah akumulasi lagi. Nah, itu kan gocekan gitu ya. Seperti itu, guys. Ya menggocek lah, ya menggocek persepsi dari retail. Ini kan retailnya jual nih. Ya XL, MG, XC juga ikutan jual gitu ya. Dan memang hari ini juga ada net sell dari BK ya. Kemungkinan retail yang jual adalah retail yang take profit ya guys ya, sudah cuan mungkin di bawah 10% atau mungkin sudah di atas 10% ya cuannya ya. Coba kita lihat dari harga low-nya di 1600 ya sampai closing hari ini atau sampai high hari ini. Sampai high hari ini ya. Area high di hari ini di 1940 ya. Berapa guys area high hari ini guys? 1940 ya. Ya sudah 20%. Ya kita asumsikan sudah banyak yang jual di atas 10% lah ya untuk profitnya. Ada yang belasan persen, 15%, 19%, dan ya banyak juga teman-teman yang baru 10% juga sudah di TP. Itu tidak masalah ya guys ya, itu tidak masalah. Ya, tidak menjadi hal yang merugikan. Ya, selama tidak merugikan ya baik gitu ya. Jadi take profit seberapapun ya teman-teman dapatkan profit ya harus banyak-banyak bersyukur. Karena kalau misal kita bersyukur, nikmatnya akan ditambahkan. Ya artinya ketika kita bersyukur maka ada potensi nih ya profit kita akan bertambah. Next kita ke ESA ya guys ya. ESA juga ternyata menunjukkan tanda reversal. Ada kenaikan 8,7% di level Rp620 per saham. Dan hari ini juga bisa breakout di atas MA50 ya guys ya. Tembus di atas 600. Dan kita lihat hari ini volumenya bagus ya. Ada volume breakout meskipun asingnya net sell. Jadi hari ini ada akumulasi. Ini adalah akumulasi dari domestik ya, bukan dari asing. Asingnya masih net sell, bahkan hari ini net sell di 21 miliar untuk saham ESA. Seperti itu. Tapi karena kemarin ADMR-nya naik ya guys ya, AAD lumayan lah ya. ADRO naik lalu sideways gitu mungkin ya, naik dikit sideways gitu. Jadi ESA pun ada potensi guys untuk seperti ADMR gitu ya. Jadi semoga ESA pun ya benar-benar ada tanda reversal dan rebound ya agar ketika kita nanti trend following kita bisa cuan lagi. Oke guys, kita coba rekap ya guys ya untuk hari ini saham yang paling banyak diakumulasi asing ternyata BBRI, lalu ada Astra International, Antam, BBRI, Bank Mandiri guys ya, lalu ada Aman, BRIS, UNTR, lalu ada BBNI, Telkom, MDKA, Goto Brand, SMGR, INDF, HIL, Akra, Elsip, ADMR, dan Tepia. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Oke guys, jadi di weekend kali ini seperti biasa ya, besok di hari Jumat, teman-teman silahkan request saham yang ingin dianalisakan, yang ingin dibahas gitu ya. Silahkan request saham, nanti kita akan coba lihat bukan hanya dari teknikal ya, tapi dari fundamentalnya apakah labanya bagus atau tidak ya, apakah prospeknya bagus atau tidak, per PBV-nya sudah cukup tinggi atau tidak, nanti kita coba ulas ya guys ya, sekalian nih dengan fundamentalnya. Dan isu-isu terkait saham tersebut ya kalau misal kita dapat